Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya ketika Xiaoyan berada di ruangan yang aneh, dia melihat ada beberapa kantung darah yang berukuran sangat besar. Dan dari bayangan hitam yang keras di dalamnya, dia bisa menebak isi dari kantung-kantung darah ini. Saat Xiaoyan masih sibuk mengamati, tiba-tiba suara ledakan besar kembali terdengar. Segera Xiaoyan membentuk Angry Buddha Lotus Flame 3 warna untuk menahan Sujuo dan Suhui yang mendekat. Hal ini membuat mereka langsung berhenti. Meskipun mereka dipenuhi rasa marah dan takut, namun mereka tampak takut saat melihat Angry Buddha Lotus Flame di tangan Xiaoyan. Bagaimana kalau masalah ini selesai di sini? Kami akan membiarkanmu pergi, tetapi letakkan api di tanganmu itu, ucap Sujuo berkata dengan nada menekan. Sementara itu Xiaoyan masih berdiri di udara dengan api 3 warna yang melayang di telapak tangannya. Dia dengan tenang memandang ke sekeliling dan terlihat sama sekali tidak tergesa-gesa. Jika tempat ini diledakkan, Tai Sumo akan mengalami kerugian yang besar, ucap Xiaoyan. Melihat Sujuo dan Suhui yang berusaha terlihat tenang, tetapi jelas mereka sebenarnya sangat gugup. Xiaoyan semakin yakin akan pentingnya tempat ini bagi mereka. Dia segera mengarahkan pandangannya ke area di depannya di mana terdapat lautan kantung-kantung darah yang tampak tak berujung. Seolah seluruh inti dari bintang ini telah dikosongkan dan diisi dengan makhluk-makhluk misterius yang tak terhitung jumlahnya. Yang membuat pemandangan ini semakin ngeri adalah bahwa para prajurit Taisu dalam kantung darah itu sama sekali tidak memiliki aura jiwa. Tetapi tubuh mereka tampak seperti dimanipulasi oleh kekuatan tertentu. Seperti inilah cara mereka memanfaatkan kehidupan, kemudian mengubahnya menjadi sesuatu yang lain, ucap Xiaoyan bergumam pelan. Dan sorot matanya menjadi dingin. Dia segera mengangkat tangannya dan teratai api 3 warna mulai menari-nari di telapak tangannya. Baiklah, apa permintaan kalian? Bahkan jika kalian ingin menyelamatkan makhluk-makhluk itu, aku mungkin bisa mempertimbangkannya, ucap Xiaoyan dengan tenang. Tetapi ekspresi Sujuo dan Suhui langsung berubah drastis saat melihat gerakan tangan Xiaoyan. Jangan bertindak berlebihan. Kau hanya seorang kultivator keabadian kaisar. Kami sudah membiarkanmu hidup, tetapi kau masih berani berbicara seperti itu. Jika kau tidak pergi sekarang, maka kau pasti akan mati, ucap Sujuo langsung berteriak marah dan emosinya meledak. Sebelumnya dia telah mengalami kekalahan memalukan di tangan Xiaoyan dan kini merasa terancam lagi. Jika kau berkata demikian, maka teratai api ini akan kulemparkan kepadamu, ucap Xiaoyan hanya tersenyum kecil dan mengangkat bahunya, kemudian dia menggerakkan tangannya. Api 3 warna langsung melesat ke arah kedua orang itu sehingga membuat mereka terkejut. Xiaoyan tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara lebih jauh. Dia merasa mereka hanya ingin mengulur waktu. Aku harus meledakkan tempat ini dan memastikan semuanya hancur sampai ke dasarnya. Meski Sujuo dan Suhui berada di tingkat keabadian para dewa, namun mereka tidak berani meremehkan kekuatan Xiaoyan. Bagaimanapun api yang dimiliki Xiaoyan begitu kuat, sehingga sekali terkena tubuh fisik, mereka tidak akan mampu menahannya. Bahkan api abadi yang tersisa dari ledakan sebelumnya telah menyusup ke tubuh mereka, mencuri kekuatan hidup dan energi mereka sedikit demi sedikit, yang semuanya justru mengalir ke Xiaoyan. Menghindar, apinya sangat beracun, ucap Sujuo berteriak di tengah ledakan. Tetapi suaranya itu hanya membuat Xiaoyan tersenyum dingin. Setelah ledakan besar, Xiaoyan kembali menggerakkan tangannya membentuk api yang lebih besar dan lebih kuat. Sebuah bola api saja tidak cukup untuk menghancurkan kantung darah yang tak terhitung jumlahnya di inti bintang ini. Dengan jumlah yang begitu banyak,
Dia harus mengumpulkan kekuatan lebih besar untuk memastikan kehancuran total. Saat ini Xiaoyan sudah membentuk dan mengumpulkan Angry Buddha Lotus Flame kelimanya. Namun dengan tingkat kekuatannya dan telah membuat Angry Buddha Lotus Flame secara berturut-turut, itu membuat energinya banyak terkuras dan dia mulai merasakan kelelahan. Meskipun dia bisa memanfaatkan energi dari lautan roh di lantai ke-13 pagoda emas, namun sumber di dalamnya tidak dapat langsung diserap dan digunakannya. Tahanan roh, jika aku memberimu cukup energi, apakah kau bisa mengaktifkan formasi pembunuh yang cukup kuat untuk mengalahkan seorang kultivator tingkat ketiga keabadian para dewa? Ucap Xiaoyan langsung bertanya dengan nada yang serius. Hahaha, kau selalu memiliki permintaan yang besar. Bisakah kau berhenti memberikan masalah yang sangat sulit untukku? Ucap suara malas tahanan roh keluar dari dalam lengan baju Xiaoyan. Namun dia segera melanjutkan kata-katanya. Tetapi sebenarnya masih ada cara lain. Membunuh kultivator tingkat ketiga keabadian para dewa memang sulit. Tetapi adikku bisa melakukannya. Hanya saja itu membutuhkan pengorbanan yang besar. Sementara Xiaoyan terus memanipulasi api raksasa, dia terus berbicara dengan tahanan roh. Meskipun Sujuo dan Suwei berada di tahap keabadian para dewa, Xiaoyan tidak menganggap mereka sebagai ancaman serius. Namun dia yakin ada keberadaan yang lebih kuat di kedalaman inti bintang ini. Jika dia ingin meninggalkan tempat ini dalam waktu yang singkat, maka itu adalah hal yang mustahil. Jadi dia harus mencari cara untuk mempersiapkan rencana cadangan agar bisa bertahan. Tak lama kemudian sesosok yang identik dengan tahanan roh melayang keluar dari tubuh milik Xiaoyan. Dan tampaknya berasal dari sumber yang sama dengan tahanan roh. Namun sosok ini tampak tidak bernyawa. Dia hanya melayang seolah-olah tidak memiliki kesadaran. Mengapa itu tampak begitu bodoh? Ucap Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar. Tentu saja dia tidak secerdas diriku. Ucap tahanan roh langsung berbicara dengan nada puas. Dia mungkin bahkan sudah lupa siapa dirinya karena waktu yang berlalu lama. Namanya adalah mata iblis. Aku adalah Daji. Dia adalah mata kiri dan aku mata kanan. Kami hanya memiliki perasaan biasa dan biasanya kami tidak dapat melihat satu sama lain. Ucap tahanan roh mendesah dan melanjutkan. Aku sudah berbicara terlalu banyak. Kau akan memberikan tanggapan atau tidak? Ucap tahanan roh segera bertanya sambil melirik mata iblis yang tampak tidak bereaksi. Ya, suara mata iblis terdengar dalam dan tanpa emosi. Iya, apakah kau hanya tahu satu kata itu? Kau terlalu polos jika dibandingkan denganku. Ucap tahanan roh terdengar mengejek saudaranya. Sementara keduanya terus berdebat, Xiaoyan fokus mengumpulkan Angry Buddha Lotus Flame lagi. Di sisi lain, Sujuo dan Suwei mulai menyerang dan mencoba untuk menghentikan Xiaoyan dengan serangan penuh di dalam gua. Anak kecil yang sombong, hentikan sekarang atau kau akan dihancurkan menjadi abu. Teriak Sujuo dengan marah. Dia mengangkat senjata besar ke arah Xiaoyan dan mencoba untuk menahan laju dari Xiaoyan. Namun Xiaoyan sama sekali tidak memperdulikan mereka. Dengan gerakan yang cepat, dia terus menghindari serangan mereka dan sambil terus memanipulasi bola api. Pada saat ini, Sujuo dan Suhuai hanya bisa menyaksikannya dengan putus asa saat bola api berikutnya terkumpul. Lalu tumbuh hingga ribuan kaki dan meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Ledakan itu menyelimuti seluruh area sehingga menghancurkan semua yang ada, termasuk kantong-kantong darah dan bayangan hitam di dalamnya. Apapun yang berada di dalam kantong itu tampaknya mereka belum memiliki kemampuan bertarung. Sehingga semuanya hancur menjadi abu di bawah kekuatan api Xiaoyan. Pada saat yang sama, Sujuo dan Suwei mulai menembakkan panah besar ke arah Xiaoyan mencoba menghentikannya. Tetapi serangan mereka sia-sia. Pada saat ini, Xiaoyan terus menghancurkan tempat ini tanpa ragu-ragu. Gunakan kesempatan ini. Pembunuh 1000 pedang, tangkap dia dan kau akan bisa melihat formasi pembunuh yang tak terhentikan. Ucap tahanan roh segera berteriak. Segera Xiaoyan mendekati mata iblis dan menyentuhnya dengan telapak tangannya. Pada saat yang sama,
Dia merasa seolah-olah melihat dunia melalui perspektif mata iblis. Di depannya dia menyaksikan ruang dan waktu terurai menjadi pola-pola yang struktur seperti jaring yang tak terlihat. Itu adalah hukum ruang yang mengatur inti benteng ini. Melihat Xiaoyan memanfaatkan mata iblis, tahanan roh langsung tersenyum puas. Wah, akhirnya aku bisa beristirahat. Mulai sekarang, biarkan dia yang bekerja untukku, ucap tahanan roh sambil menghela nafas lega. Namun pada saat ini, tiba-tiba tangan Xiaoyan langsung masuk ke dalam lengan jubahnya dan menarik tahanan roh keluar. Pembunuh 1000 pedang, kau benar-benar tidak punya hati nurani sedikit pun, ucap tahanan roh berteriak sambil mengutuk. Kemudian tahanan roh bergegas ke samping Xiaoyan. Tampaknya dia selalu dapat menemukan tempat yang paling sesuai walau apapun jenis formasinya. Bagaimanapun tahanan roh selalu mampu mengungkap misteri yang tersembunyi dalam waktu yang singkat. Saat ini Xiaoyan masih menggenggam mata iblis. Begitu pikirannya bergerak, mata iblis segera memunculkan bayangan ruang nyata yang paling mendasar. Hal ini bahkan membuat Xiaoyan merasa takjub. Pembunuh 1000 pedang, kau butuh energi tambahan untuk menggunakannya. Aku berbeda dengan mata iblis itu, ucap suara tahanan roh terdengar lagi. Saat Xiaoyan mendengar ini, dia mencoba menggunakan kekuatan kultivasinya sendiri. Namun baru saja dia berniat menggerakkan energinya, kekuatannya mengalir deras keluar dari tubuhnya, sehingga membuatnya sadar bahwa kemampuan yang dimilikinya masih jauh dari cukup. Segera Xiaoyan mulai menyentuh mata iblis lagi dan menggunakan energi besar dari lautan 1000 roh. Seketika mata iblis memancarkan cahaya biru yang menakjubkan, bahkan melebihi intensitas yang dihasilkan oleh tahanan roh. Namun waktu yang dibutuhkannya masih lebih banyak dibandingkan tahanan roh. Setelah ledakan besar Angry Buddha Lotus Flame, Suwei dan Sujuo segera menyerangnya lagi. Namun faktanya, Xiaoyan sudah mempersiapkan diri dan kali ini kedua orang itu harus mati. Pada saat ini, cahaya biru segera menyapu dan sebuah formasi besar yang megah muncul dalam inti benteng. Penampilannya begitu nyata sehingga mengguncang dunia. Adapun formasi itu belum memiliki nama, atau lebih tepatnya Xiaoyan tidak tahu namanya. Formasi tersebut mulai berkembang semakin sempurna. Seiring energi terus dituangkan di dalamnya, formasi tersebut mulai berkembang semakin sempurna seiring energi terus dituangkan ke dalamnya. Melalui mata iblis, Xiaoyan menerima konfirmasi bahwa kekuatan formasi ini belum cukup untuk menyaingi keabadian para dewa tingkat ketiga. Namun formasi itu masih terus berkembang menjadi lebih rumit dan kolosal. Saat lapisan demi lapisan energi bertambah, formasi itu memancarkan aura yang semakin mengerikan. Sebelumnya 2 Angry Buddha Lotus Flame 3 warna Xiaoyan telah menghancurkan sebagian besar kantong-kantong darah di sini. Jadinya hanya tersisa sebagian saja. Dapat dikatakan bahwa Taisu mengalami kerugian yang sangat besar. Tentu saja mereka berdua tidak bisa menanggung kerugian yang lebih besar lagi. Jika mereka tidak dibunuh oleh Xiaoyan saat ini, maka setelah tempat ini diledakkan nasib mereka tidak akan jauh lebih baik. Sujuo dan Suwei akhirnya kehilangan kesabaran. Keduanya segera berubah menjadi pelangi panjang lalu bergerak cepat menuju Xiaoyan dari 2 arah yang berbeda. Saat mata Xiaoyan berkedip penuh tekad, dia segera melepaskan mata iblis yang digenggamnya. Saat dia melepaskannya, semangat juangnya semakin meningkat. Ini adalah saat yang tepat untuk menghabisi kedua komandan Taisu itu. Di tempat ini tidak ada bala bantuan dari prajurit Taisu lainnya, hanya ada mereka berdua. Tampaknya mereka takut jika mengirim lebih banyak orang, jelas pertempuran ini justru akan menghancurkan mereka sendiri. Pada saat ini Sujuo segera melepaskan jari hitam yang memancarkan aura mematikan lalu menyerang langsung ke arah Xiaoyan. Di sisi lain, Suwei memunculkan sosok binatang buas yang meledak dengan kekuatan ganas dan juga mengarah pada Xiaoyan. Xiaoyan bisa merasakan dengan jelas bahwa serangan ini berbeda dengan yang dia lihat sebelumnya dari tingkat ketiga. Meskipun serangan ini sudah membawa aturan hukum, namun mereka masih seperti level kedua yang disebut simiateri. Pada level ketiga sejati, kekuatan hukum akan sepenuhnya terrealisasi.
Meski demikian, jika Xiaoyan hanya seorang kultivator biasa dari langkah ke-9 keabadian kaisar, maka dia pasti sudah lama dibunuh oleh kedua orang ini. Namun Xiaoyan yang sekarang jelas berbeda. Meskipun kekuatan aslinya belum mencapai level keabadian para dewa, dia sudah memiliki kemampuan bertarung yang setara dengan kultivator di tingkat kedua keabadian para dewa. Alasan mengapa Xiaoyan bisa menghadapi lawan dari tingkat kedua keabadian para dewa adalah karena mereka berasal dari Taisu. Jika yang dihadapinya adalah kultivator di tingkat kedua keabadian para dewa milik Senshi, maka Xiaoyan tidak akan semudah ini meraih keunggulan. Bagaimanapun kultivator Senshi mencapai kekuatan mereka melalui usaha yang keras. Sedangkan Taisu, kebanyakan dari mereka hanya memiliki kekuatan yang terlihat megah dari luar tetapi dangkal dalam pondasinya. Dari pertempuran sebelumnya, hampir semua prajurit Taisu yang dihadapi Xiaoyan memiliki ciri yang sama. Metode mereka terbatas meski tingkat kekuatan mereka tinggi, mereka tidak mampu memanfaatkan potensi sebenarnya dari tingkat mereka. Bahkan jika Taisu mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang, dunia Senshi sebenarnya masih mampu mengumpulkan semua pejuang terbaiknya untuk melawan. Bahkan peluang kemenangan Senshi cukup besar. Sebelumnya Ratu pernah berkata bahwa menurut ramalan yang mulia, hanya dalam kehidupan ini Senshi dapat bertahan dari kehancuran. Namun mungkinkah Taisu memiliki sekutu lain? Xiaoyan segera teringat pada Buddha dari dunia misterius surga barat. Apakah mereka hanya memiliki satu Buddha atau masih ada lebih banyak lagi? Kemungkinan dunia misterius surga barat diam-diam memang membantu Taisu. Karena jika hanya mengandalkan kekuatan Taisu, mereka tidak mungkin bisa menghadapi Senshi sepenuhnya. Pemikiran ini melintas di dalam benak Xiaoyan. Jika dia bisa menangkap dan menyelidiki dua komandan Taisu di hadapannya ini, maka semua misteri ini mungkin akan terungkap. Sayangnya Taisu memiliki mekanisme perlindungan diri yang membuat mustahil untuk menyelidiki mereka secara langsung. Karena itu akan memicu penghancuran diri mereka. Saat ini kedua komandan itu sudah menyerang dengan penuh amarah. Sehingga mereka tidak menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalam formasi besar yang dipasang oleh Xiaoyan. Formasi ini belum sepenuhnya selesai. Kekuatan yang dihasilkannya belum mampu menyaingi kekuatan seorang kultivator tingkat ketiga keabadian para dewa. Tetapi Xiaoyan ingin mengujinya. Dengan sedikit niat, formasi itu pun mulai aktif lalu meledak dengan kekuatan yang besar. Pada saat yang sama cahaya yang menyilaukan langsung menyelimuti keduanya. Kemudian kilauan cahaya dingin menyerbu mencoba melahap semua yang ada di dalam formasi. Cepat mundur, sial! Kapan dia memasang formasi ini? Ucap Sujuo langsung berteriak dengan panik. Namun bahkan dengan kekuatan baju besi dewa, itu tidak dapat menahan kekuatan cahaya dingin sehingga mulai hancur di bawah serangan formasi. Segera mereka menggunakan artefak pelindung untuk menahan serangan Xiaoyan. Tetapi jelas formasi itu begitu kuat, sehingga menghancurkan artefak pelindung mereka secara berturut-turut. Xiaoyan terkejut melihat efek formasi yang melebihi ekspektasinya, namun dia menyadari bahwa energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan formasi ini sangatlah besar. Setelah beberapa waktu, serangan formasi akhirnya berhenti. Terlihat baju besi dewa mereka telah hancur. Tubuh mereka penuh luka dan rambut mereka acak-acakan. Dasar bajingan Senshi, aku akan membunuhmu. Ucap Sujuo langsung berteriak marah, terlihat dia sangat ingin menghancurkan Xiaoyan. Namun formasi itu masih belum selesai. Xiaoyan segera tersenyum dingin melihat mereka berdua. Kalian tidak salah menebak. Serangan pertama tadi hanyalah pembuka. Formasi ini memiliki dua lapisan serangan. Saat berikutnya, lapisan kedua formasi mulai aktif memunculkan pola rune misterius yang berputar-putar. Kedua komandan Taisu ini tidak memiliki waktu untuk bereaksi. Dua petir besar segera menghantam tubuh mereka dengan keras, lalu menembus tubuh mereka sehingga menyebabkan darah segar mengalir. Saat ini tubuh mereka dipenuhi luka yang dapat membuat mereka terlihat sangat menyedihkan. Melihat ini, Xiaoyan tahu ini adalah momen terbaik untuk menghabisi mereka. Namun membunuh mereka secara langsung terasa sia-sia.
Segera dari bayangan Xiaoyan, avatar jangkrik emas mulai muncul. Dengan senyuman dingin, avatar jangkrik emas segera melangkah ke dalam formasi lalu membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan kedua komandan Taisu yang terluka parah. Menyaksikan adegan ini, Xiaoyan hanya bisa bertanya-tanya, seberapa jauh kekuatan avatar jangkrik emas akan meningkat setelah menyerap dua kultivator tingkat kedua keabadian para dewa dari Taisu ini. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.